Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Nah, pagi ini kita akan belajar materi IPS kembali. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang proses perumusan dasar negara, kemudian ada tugas untuk kalian yaitu mencari tahu setelah Piagam Jakarta itu tersusun, apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi sampai akhirnya dasar negara itu disahkan. Nah, hari ini Bu Novi akan membahas sedikit tentang itu, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pembentukan alat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan berkenalan juga dengan lembaga yang disebut dengan PPKI. Kalau minggu kemarin kita belajar, kita berkenalan dengan lembaga yang disebut BPUPKI. Kalau sekarang PPKI. PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita langsung saja melihat penjelasan berikut sambil disimak penjelasan Bu Novi ya anak-anak. Pembentukan alat kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini Piagam Jakarta yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah terbentuk. Setelah tersusun, rumusan Piagam Jakarta itu dibacakan di sidang kedua BPUPKI, yaitu 10 Juli 1945. Setelah dibacakan, ternyata ada pihak yang keberatan, terutama untuk bunyi sila pertama Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu awalnya disebut dengan pembukaan hukum dasar. Ini sudah Bu Novi bahas kemarin. Pancasila sebagai dasar negara itu disahkan di tanggal 18 Agustus 1945. Setelah ada keberatan tadi, maka bunyi sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena tugas dari BPUPKI itu sudah selesai, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu dibubarkan oleh Jepang dan dilanjutkan oleh PPKI. Jadi yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara itu bukan BPUPKI tetapi PPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI itu disebut dengan Dokuritsu Jumbai Inkai. PPKI itu mengadakan 3 kali sidang. Yang pertama 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama ini yaitu yang pertama mengesahkan dan menetapkan RUUD itu Rencana Undang-Undang Dasar menjadi UUD Negara RI atau sekarang kita sebut dengan UUD 1945.
Kemudian memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, presiden itu dibantu oleh KNIP. KNIP itu singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. 19 Agustus 1945 itu PPKI mengadakan sidang yang kedua, yang hasilnya adalah yang pertama, menetapkan 12 kementerian atau departemen. Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pengajaran. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 8 provinsi yang ada di awal kemerdekaan Indonesia yaitu seperti yang ada di peta. Jadi ini yang nomor 1 adalah Sumatera, yang nomor 2 Provinsi Jawa Barat, yang nomor 3 itu adalah Provinsi Jawa Tengah, yang nomor 4 Provinsi Jawa Timur, yang nomor 5 itu adalah Sunda Kecil, yang nomor 6 itu adalah Maluku, yang nomor 7 adalah Sulawesi, dan yang nomor 8 adalah Kalimantan. Itu ke-8 provinsi di awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, itu PPKI mengadakan sidang yang ketiga, yang hasilnya 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di seluruh daerah Indonesia. KNIP ini berfungsi sebagai lembaga yang membantu presiden. Kalau saat ini itu disebut sebagai DPR. Nah, kala itu KNIP itu dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketuanya adalah Kasman Singodimedjo. Hasil yang kedua yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang tugasnya menjaga keamanan. Yang ketiga, pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Nah, BKR itu tadi berubah namanya menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Tapi kemudian berubah lagi menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Dan sekarang namanya adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Maka setiap tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai Hari ABRI atau Hari TNI. Itu tadi proses pembentukan alat kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja tokohnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Disimak dengan baik setiap foto yang Bu Novi sampaikan agar kalian nanti tidak lupa. Yang pertama kita lihat seperti ini, jelas beliau namanya adalah Soekarno atau IR Soekarno. Soekarno lahir tanggal 6 Juni 1901. Tahun 1928 mendirikan Partai Nasional Indonesia. Menjelang kemerdekaan, beliau menjadi anggota BPUPKI dan menjadi ketua PPKI.
Selain menjadi ketua PPKI, beliau juga menjadi ketua Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan konsep dasar negara dan istilah Pancasila untuk nama dasar negara. Bersama Muhammad Hatta, beliau yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, beliau terpilih menjadi presiden. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Tokoh yang kedua yaitu Rajiman Wedyodiningrat. Rajiman Wedyodiningrat itu adalah seorang dokter. Menjelang kemerdekaan, beliau terpilih menjadi ketua BPUPKI. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Supomo. Supomo lahir di Sukoharjo. Sukoharjo itu termasuk Solo. Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda. Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI sekaligus juga PPKI. Beliau itu sangat berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara. Setelah merdeka menjabat sebagai menteri. Setelah merdeka, beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Berikutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu ada di Sumatera. Pada tanggal 12 Agustus 1902. Menjelang kemerdekaan, beliau terpilih sebagai anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9. Bersama Bung Karno, beliau ikut mendampingi dalam membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, beliau terpilih menjadi wakil presiden. Beliau wafat tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Tokoh yang kelima yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum. Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Muhammad Yamin juga menjadi salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI. Muhammad Yamin juga termasuk sebagai anggota Panitia 9. Yang terakhir adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo termasuk pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Ahmad Subarjo termasuk menjadi anggota BPUPKI dan Panitia 9. Peran beliau sangat penting yaitu menjadi penengah antara golongan muda dan Soekarno saat peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Setelah merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial.
Itu tadi beberapa tokoh yang berperan dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah baca dan pelajari beberapa peristiwa berikut. Ada 3 peristiwa yang harus kalian baca dan pelajari, yaitu yang pertama peristiwa 10 November 1945, yang kedua pertempuran Medan Area, yang ketiga Bandung Lautan Api. Setelah kalian baca dan kalian pelajari, kalian buat cerita kembali di buku tulis tematikmu. Ingat, karena ini 3 peristiwa yang berbeda, maka ditulisi judulnya masing-masing. Jangan disambung menjadi satu. Bu Novi ulang. Tugasnya adalah membaca dan mempelajari 3 peristiwa ini. Kalau sudah dibaca, sudah dipelajari, kalian buat ringkasannya di buku tulis tematik. Yang namanya ringkasan itu berarti singkat saja, intinya saja, dan menggunakan kalimatmu sendiri. Tidak usah menyalin dari buku. Karena kalau menyalin dari buku manapun atau dari internet, nanti akan panjang sekali sehingga tugasnya akan terasa banyak dan berat. Sekali lagi, tugasnya adalah membaca dan mempelajari 3 peristiwa ini, kemudian membuat ringkasannya di buku tulis tematik, dipisah per judul. Tugas ini kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat kepada Bu Novi hari Sabtu 12 September 2020. Bu Novi tidak memberi waktu sampai hari Senin agar Bu Novi bisa cek. Menurut Bu Novi, kalau kalian meringkas, tugas ini tidak akan terasa berat. Tapi akan terasa berat jika kalian menyalin dari buku. Karena buku itu dijelaskan sampai rinci sekali. Itu penjelasan dan tugas hari ini untuk materi IPS. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi.